Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bima Wirayuda, NIM 200-155 dari kelas TPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumpur pemboran. Yang pertama ada definisi lumpur pemboran. Menurut American Petroleum Institute, didefinisikan sebagai fluida sirkulasi dalam operasi pemboran berputar yang memiliki banyak variasi fungsi. Yang kedua, fungsi lumpur pemboran. Fungsi lumpur dalam suatu operasi pemboran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat cutting ke permukaan, mendinginkan dan melumasi bit dan drill string, memberi dinding lubang bor dengan mud cake, mengontrol tekanan formasi, membawa cutting dan material-material pemberat pada suspensi bila sirkulasi lumpur dihentikan sementara, melepaskan pasir dan cutting di permukaan, menahan sebagai berat drill pipe dan cutting, mengurangi efek negatif pada formasi, mendapatkan informasi mud log atau sample log. Yang terakhir, media logging. Sifat fisik lumpur pemboran. Adapun sifat-sifat pemboran tersebut yakni ada densitas, ada viskositas, gel strength, filtration loss, dan mud cake. Kandungan padatan, kandungan minyak dalam lumpur, serta kandungan hidrogen. Jenis lumpur pemboran. Jenis-jenis lumpur pemboran. Jenis lumpur pemboran yang biasa digunakan dalam operasi pemboran yaitu: yang satu adalah freshwater mud. Adalah lumpur yang fasa cairnya adalah air tawar dengan kadar garam yang kecil, yaitu kurang dari 10.000 ppm atau sama dengan 1% berat garam. Dan yang kedua ada saltwater mud. Lumpur ini digunakan terutama untuk pengeboran garam masif atau salt stranger, dan kadang-kadang bila ada aliran air garam yang terbor. Dan yang terakhir ada oil based dan oil based emulsion mud. Lumpur ini mengandung minyak sebagai fasa kontinu. Komposisinya diatur agar kadar airnya rendah, antara 3-5% volume. Material dan fungsi lumpur pemboran. Secara umum, lumpur pemboran dapat dipandang mempunyai 4 komponen atau fasa, yaitu yang pertama ada fasa cair, air atau minyak, yaitu sebesar 75% lumpur pemboran menggunakan air. Istilah oil base digunakan bila minyaknya lebih dari 95%. Dan yang kedua ada reactive solid, yaitu padatan yang bereaksi dengan air membentuk colloid clay. Dalam hal ini clay air tawar seperti bentonite mengisak air tawar dan membentuk lumpur. Yang ketiga ada inert solid, zat padat yang tak bereaksi. Ini dapat berupa berit BaSO4 yang digunakan untuk menaikkan densitas lumpur. Selain itu, juga berasal dari formasi-formasi yang dibor dan terbawa lumpur seperti chert, pasir atau clay non-swelling, sehingga akan menyebabkan abrasi atau kerusakan pompa. Yang terakhir ada fasa kimia, merupakan bagian dari sistem yang digunakan untuk mengontrol sifat-sifat lumpur, misalnya dalam dispersion atau menyebarkan partikel-partikel clay, atau flocculation, pengumpulan partikel-partikel clay. Efeknya terutama tertuju pada pengkoloidan clay yang bersangkutan zat-zat kimia yang mendispersi atau menurunkan viskositas atau mengencerkan. Hanya di sini presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.